Berjumpa lagi dengan saya Zepaya Maratama Unsong. Pada saat ini saya ingin sedikit mempresentasikan contoh soal polinom Newton dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Seperti yang kita tahu, polinom Newton itu pengembangan dari polinom Lagrange. Di mana polinom Lagrange yang seperti kita sudah pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu polinom ke n x sama dengan jumlah dari AI dikali LI X, di mana AI sama dengan YI dan I sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N. Dan di mana LIX ini adalah P J sama dengan 0, di mana J tidak sama dengan 1 sampai ke N dari persamaan X min XJ per XI min XJ. Untuk memudahkan kita mengaplikasikan, menjalankan MATLAB-nya, pertama kita bikin dulu datanya, data dari nilai polinom X dan Y yang akan kita selesaikan persamaannya. Contoh soalnya di sini saya menggunakan persamaan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5, dimana saya menggunakan x ya, sama x nya 4, 7, 11, 15, dan 17. Nilai x nya sama dengan 4, y nya sama dengan 89, x nya 7 sama dengan 551, dan seterusnya. Untuk di MATLAB nya kita pastikan dulu workspace ya. Workspace nya ini Excel, dan si MATLAB tempat kita mengerjakan ini harus dalam satu folder. Caranya itu kita file, save as dulu. Di sini saya menggunakan folder drive D, kuliah analisis numerik dan contoh soal polinomial. Maka MATLAB-nya juga kita arahkan ke folder yang sama di sini, yaitu D, kuliah analisis numerik. Di sini udah tampil contoh soal polinomialnya yang format XLS X. Pertama kita clear all dulu untuk memastikan tidak ada data-data yang tersimpan di workspace sebelumnya dan tidak mengganggu dalam pengoperasian kita selanjutnya. Dan CLC untuk meng-clear dari command window ya. Pertama kita akan membuat rumus ataupun question untuk memanggil data yang Excel yang kita bikin tadi dengan cara data sama dengan XLS read judul nama filenya tadi, contoh soal polinomial dot XLSX. Karena kita ingin mengambil datanya dalam bentuk Excel, tanda petik 1 ini untuk menandakan bahwa ini adalah string ataupun kata-kata, bukan sebuah angka ataupun persamaan. Jika kita tidak menggunakan tanda kutip satu kutip tunggal ini, maka pernyataan contoh soal polinomial XLS ini dinyatakan sebagai sebuah persamaan ataupun rumus, jadi dia akan error nantinya. Kemudian
kita tes dulu apakah datanya sudah bisa diambil atau belum oleh MATLAB-nya. Nah, ternyata sudah bisa ya. Datanya 4, 7, 11, 15, 17, 89 dan seterusnya. Sama, 4, 7, 11, 15, 17, 89 dan seterusnya. Kita semikolonkan supaya tidak nampilkan lagi nanti ketika kita jalankan. Kemudian X-nya kita ambil tadi pada baris yang pertama kan. X-nya pada baris pertama yaitu yang 4, 7, 11, 15 dan 17 itu. Maka X sama dengan data baris ke-1 dan seterusnya, dan Y sama dengan baris kedua dan seterusnya. Kita tes lagi apakah sudah berhasil. Nah, oke. X yang kita dapatkan 4, 7, 11, 15, 17, Y nya kita dapatkan juga. Oke, berhasil berarti. Kita semikolonkan lagi supaya tidak menampilkan lagi di masa yang akan datang. Kita contohkan kita ingin mencari X di antara baris-baris ini ataupun lebihnya. Kita pun bisa. Misalnya kita ingin mencari X, carinya 20. Ini nilai X yang ingin kita cari dari persamaan tersebut. Kemudian N atau jumlah data, kita tadi memiliki 5 data, 4, 7, 11, 15, 17. Berarti ada 5 N nya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 N, N nya sama dengan 5. Ini untuk kita mencari polinom derajat satunya tadi. Kan tadi polinom Lagrange-nya seperti ini. J sama dengan 0, di mana J tidak boleh sama dengan 1, tidak sama dengan 1 sampai ke N. Nah, maka tadi kita cari dulu untuk yang polinom pertamanya. For I sama dengan 1 sampai N, subgrup I, 1. Jika I nya sama dengan 1, maka sama dengan Y I. Kita N. Setelah kita mendapatkan polinom pertamanya, polinom dasarnya, kemudian kita melanjutkan untuk polinom nilai ke N. For I sama dengan 2 sampai ke N. Nah, ini tadi kan I nya sama dengan 1. Tadi karena J nya tidak boleh sama dengan 1, maka kita harus lompatkan langsung ke persamaan yang I nya sama dengan 2. Karena tadi di persamaan Lagrange, polinom Lagrange nya J nya tidak boleh sama dengan 1, tidak sama dengan 1, maka kita langsung lompatkan I nya sama dengan 2 sampai ke N. For J sama dengan 1 sampai N min I plus 1. Subgrup J I sama dengan subgrup J plus 1 sama I min 1 kurang subgrup J
koma J koma I min 1 per X dari C plus 1 plus I plus 1 min 1 min X dari J. Oke, udah cukup semua tanda kurungnya, tidak ada kurung yang terlewat ataupun kurang. Kita N dan N kan lagi karena tadi 2 kali for ya, 2 kali fungsi logikanya, maka jumlahnya sama dengan sub dari 1,1. Nah, kemudian kita untuk mencari nilai X yang akan kita cari tadi, di mana X carinya 20, maka kita masukkan persamaan berikut. Untuk I-nya sama dengan 2 sampai ke N, maka Z-nya sama dengan subgrup 1 I. Untuk J-nya sama dengan 1 sampai I min 1, maka Z sama dengan Z kali X cari kurang X dari J. N. Maka jumlah yang baru plus Z Newton sama dengan jumlah yang baru. Jangan lupa kita semikolonkan, kalau tidak nanti dia akan menampilkan di workspace-nya. Kita N. Ini sudah selesai. Sekarang kita ingin menampilkan hasil dari perhitungannya. Kita gunakan komen ataupun perintah display. Kita bikin kata-katanya interpolasi polinom Newton. Jangan lupa tanda petik tunggalnya untuk menandakan bahwa itu adalah string. Jika tidak, nanti dia akan menganggap itu adalah angka ataupun persamaan. Jadi dia akan error nantinya. Ini kan polinom derajat ketiga. Dari ini tadi kan kita ingin mencari data X carinya. Untuk memasukkan X carinya, di sini X carinya adalah dalam bentuk angka. Maka kita harus merubah angka tersebut ke bentuk string ataupun bentuk kata-kata dengan cara num to string dari X cari sama dengan, untuk menampilkan dari jumlahnya tadi ya, hasil perhitungan kita juga harus merubahnya menjadi kalimat, bukan berbentuk angka yang formula, maksudnya dia harus berbentuk angka dalam string ataupun huruf. Num to string Newton. Kita cek lagi adakah tanda kurung yang masih berlebih. Oke, kita bisa tes run dulu. Ada error.
ini belum kita semikolonkan. Line 13 SB. Oh, ini I. J dengan JI. Kita tes lagi. Oke. Kita dapat di nilai X sama dengan 20, maka hasilnya 14825. Kita tes di sini di Excel ya. Jadi kalau P nya 20, X nya 20, maka Y nya 14825. 14825 udah sama. Nah, dengan begini kita sudah mendapatkan hasilnya, hasil dari interpolasi polinom Newton. Ini X carinya tidak terpaku hanya di 20. Misalnya kita ingin mencari di antara rentang angka ini, di antara 4, 7, 11, 15, 17 ini. Misalnya kita ingin mencarinya di X-nya sama dengan 13. X-nya sama dengan 13, kita rubah dan kita run. Nah, X-nya 13 sama dengan 3905. Kita tes di sini. Kalau X-nya 13, 3905 sama. Udah sama. Namun jika kita ingin menampilkan ini kan hanya berbentuk angka. Jika kita ingin memvisualisasikannya, kita gunakan komen yang berikut. Contohnya, visualisasi hasil dalam grafik. Kita plotkan plot X, Y. Kemudian ini kita ingin menggunakan titik dari angka-angka yang kita dapatkan dari perhitungan ini, yang si X ini, S dan Y nya kita ingin berbentuk seperti apa. Kita bebas saja gunakan tanda plus ataupun X ataupun apapun. Yang penting dia harus diapit tanda string yang menyatakan bahwa dia adalah string, bukan persamaan. Semikolonkan, hold on, plot kembali X, Y, plot X cari Newton. Ini untuk menampilkan dari X carinya tadi, di titik mana dia X cari kita dari persamaan kita tadi. Kita boleh menggunakan tanda lingkaran ataupun tanda X, ya terserah kita. Yang penting dia dalam bentuk string sehingga dia tidak dianggap sebagai persamaan. Call off. Kita tes run. Ini persamaannya, persamaan polinomnya tadi. Kita yang mencari X-nya di 13 tadi. Nah, ini X13-nya 3905 antara sini 3905. Misal pun kita ingin mencarinya untuk X-nya lebih dari rentang ini tadi, seperti 20 tadi, kita bisa rubah lagi ke 50. Run. X50 di sini.
242.555. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan mengenai contoh soal dari polinom Newton, di mana polinom Newton adalah pengembangan dari polinom Lagrange yang sudah kita pelajari kemarin. Dengan menggunakan aplikasi MATLAB dan secara visualisasinya juga kita visualkan hasil dari perhitungan operasi polinom 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5. Ini pun bisa kita rubah-rubah lagi yang lainnya. Misalnya kita ingin di sini 2x. Misalnya kita ingin 2x. Kita dapat rubah di persamaannya ini. Dua kali x. Maka MATLAB-nya pun nanti jangan lupa di save. Maka di MATLAB-nya pun nanti akan berubah juga. X13 nya 3918. Begitu juga dengan persamaan-persamaan yang lainnya. Namun dengan menggunakan ini polinom Newton ini tidak cocok untuk persamaan trigonometri seperti sin, cos, tan, dan len dan teman-teman yang lainnya, karena dia akan terdapat error yang sangat besar karena dia bentuknya kurva yang tidak beraturan. Ini lebih disarankan untuk polinom derajat 3. Jikalau polinomnya lebih dari derajat 3, bisa menggunakan polinom yang lebih lagi, bukan menggunakan polinom Newton. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.